أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jemaah Masjid Nurud Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Dan sekarang kita akan berbicara tentang at-ta'ziyah. Setelah kita membahas tentang rangkaian bagaimana penyelenggaraan jenazah, sekarang kita akan membahas ta'ziyatu ahlil mayyit. Ta'ziyatu ahli al-mayyit, bertakziah kepada keluarga mayit. Dikatakan oleh Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala, yushra'u linnasi ar-rijalu wan-nisa ta'ziyatu ahlil mayyit bima yusallihim wa yakuffu min haznihim. Disyariatkan untuk manusia atau kepada manusia, wabil khusus kaum muslimin, karena ta'ziyah ini adalah min haqqil muslim, termasuk hak muslim yang tidak boleh diserahkan kepada yang lain atau non muslim. Jadi sebenarnya non muslim tidak mempunyai hak bagi kaum muslimin untuk mentakziahinya saat mereka meninggal dunia, meskipun dia adalah tetangga kita non muslim. Dia tidak berhak mendapatkan hak takziah dari kita, iya, illa kecuali lil hajah, ada kebutuhan. Artinya seorang muslim ini memiliki kebutuhan kepadanya. Yang pertama hajatud da'wah, kebutuhan untuk mendakwahinya. Yang kedua hajatuli, yakni lidain, hajat untuk meminta hutang. Ya, karena hutang itu harus diselesaikan. Hutang itu harus diselesaikan.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan demikian. Ada hajat Nabi datang kepada jenazah non Muslim dari kalangan Yahudi. Ada hajat. Bila tidak, maka Nabi tidak mentakziahinya. Maka Nabi tidak mentakziahinya, karena takziah adalah hak Muslim, bukan hak non Muslim. Ya, hatta itu tetangga kita atau mungkin atasan kita, bos kita atau karyawan kita, dia non Muslim, tidak ada hak untuk kita takziahi. Ya, illa lil hajah, illa lil hajah. Nah, disyariatkan untuk kaum muslimin laki-laki dan wanita ta'ziyatu ahlil mayyit, bertakziah kepada ahli mayit, bima yusallihim, dengan maksud untuk menghibur mereka, wa yakuffu min haznihim, dan menahan atau memberikan kecukupan terhadap kesedihan mereka. Ya, menghibur mereka, menahan kesedihan mereka. Wa yahmiluhum 'ala ridha was sabr, dan mengajak mereka untuk ridha, untuk rela. Kalau kita bahasanya mengikhlaskan mayitnya, dan sabar. Nah, ini lagi kalimat ikhlas ini juga terkadang salah makna atau salah persepsi. Padahal ikhlas itu istilah Islam yang dibawa kepada akidah, memurnikan hati kita dalam beribadah kepada Allah hanya ditujukan untuk Allah, itu namanya ikhlas. Tapi kalau orang Indonesia mengatakan udah ikhlasin saja, maksudnya apa? Lepasin. Iya, lepasin. Padahal yang lebih tepat kalimatnya bukan ikhlasin saja, tapi sudah relakan saja, itu tepat. Ya, relakan, bukan ikhlasin. Sama seperti orang yang kehilangan uang atau mungkin uangnya dibawa lari sama orang, kita mengatakan udah ikhlasin saja. Ya, maksudnya ikhlasin bagaimana? Ini perlu tafsil, karena ini istilah syar'i, istilah syar'i dalam Islam. Ya, istilah syar'i dalam Islam. Jangan salah di dalam menempatkannya. Akhirnya menjadi kebiasaan lisan manusia, utamanya Indonesia, dan berakhir dengan salah di dalam memahami. Sama seperti muhrim dengan mahram. Ya, seperti muhrim dengan mahram. Kebanyakan mereka kalimat muhrim itu orang yang antara laki-laki dengan wanita tidak boleh bersentuhan atau mungkin tidak boleh menikah. Salah, muhrim itu orang ihram. Yang tepat adalah mahram. Ini yang terjadi. Ya, kesalahan. Akhirnya kebiasaan salah ngucap udah jadi beredar kalimat muhrim ini ya di Indonesia saja, di Arab enggak, karena orang-orang Arab paham maknanya. Hanya Indonesia saja menggunakan kalimat muhrim hanya untuk antara laki-laki dengan perempuan yang tidak boleh bersentuhan. Nah, ini apa, salah kaprah ya, salah kaprah. Mesti dibenahi istilah-istilah yang salah kaprah yang digunakan oleh orang-orang Indonesia ini. Iya. Nah, kita kembali. Ta'ziyah diantara tujuannya adalah yahmiluh ma'al ridha was sabr, membawa mereka atas ridha atau rela dan sabar, menghadapi musibah dengan sabar. Apalagi kalau bukan sabar. Mimma thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam in kanu yastahdurunahu.
dari apa yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memohon kepada beliau untuk dihadirkannya atau beliau untuk hadir, ya. Wa illa fa bima tayassara mimma yuhaqqiqul ghard wa la yukhalifu syara'. Apabila tidak, maka bima tayassar, ta'ziyah sesuai dengan kemudahan atau kemampuan. Tayassar tidak perlu dipersulit, tidak perlu mempersulit diri. Mimma yuhaqqiqul ghard, dengan apa yang bisa mewujudkan tujuan. Wala yukhalifu syara', dan tidak menyelisihi syariat. Jadi ta'ziyah itu tujuannya untuk menghibur sahibul musibah, ya, membantu mereka, meringankan mereka, menahan kesedihan mereka, mengajak mereka untuk ridha dan sabar, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Apalagi menambah susah sahibul bait. Tidak boleh kita menambah susah terhadap sahibul bait, dan jangan mengganggu kalau tidak mau diganggu. Karena terkadang ada orang yang terkena musibah, sedih, dia tidak ingin didatangi oleh orang, artinya tidak ingin ditemui, dia ingin sendiri dulu, ya. Takziah untuk membantu mayitnya dipersilakan, tapi untuk mengganggu dirinya yang tidak mau ditemui jangan dulu. Itu hak dia untuk menghilangkan kesedihan, karena manusia berbagai macam caranya dan berbeda-beda caranya untuk menghilangkan kesedihan. Kalau tidak mau diganggu, ya jangan diganggu. Apalagi sok tahu, ngajarin, jangan, diamkan. Iya, kalau butuh nasihat baru nasihati, kalau tidak diam. Cukup kita mengatakan sabar, wal tasbir wal tahtasib, sabar dan mohon ganjaran dari Allah. Sudah, nggak usah banyak ngomong. Terkadang kita banyak ngomong, sok tahu lagi, ya, ngajarin lagi. Ini nggak benar yang seperti ini, ya. Jadi ikut bersedih bersama dengan mereka, keluarkan empati kita kepada ahlul bait, ya, ahlul mayyit yang sedang tertimpa musibah. Jangan, kalau bahasa kita, jangan cerewet, jangan bawel, ya, jangan cerewet, jangan bawel. Kalau butuh nasihat baru nasihati, kalau tidak diam. Cukup dua kata tadi, sabar dan mohon ganjaran dari Allah, selesai. Dan kita bersamanya agar dia ada orang yang menemaninya dalam kesedihan, ya, dalam kesedihan. Jadi jangan sampai kita menambah susah dirinya, baik lahir maupun batin. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azza akhahu al-mu'minu fi musibatin kasahu Allahu hullatan khadra yuhbar biha yawmal qiyamah. Qila ya Rasulullah ma yuhbar? Qala yughbad. Dia bisa baca? Orang yang bacanya fadhal baca itu. Bismillah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan takziah kepada saudaranya yang mukmin karena suatu musibah yang menimpanya, maka Allah akan memakaikan padanya pakaian sutra hijau yang akan membuatnya semakin indah pada hari kiamat. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah yuhbaru itu? Nabi menjawab, yuhbatu, semakin indah penampilannya. Naam. Man azza, siapa saja yang bertakziah, akhahul mu'min, kepada saudaranya yang beriman, saudara mukmin, dakhilun fiha al-muslim, masuk ke dalamnya seorang yang muslim, saudaranya sama muslim, fi musibatin, dalam musibahnya. Musibah yang dimaksud adalah kematian.
Kasahullahu khullatan khadra. Allah akan memakaikannya kepadanya hullatul khadra. Sebenarnya kalau saya lihat di kamus artinya itu jaket hijau. Ya, tapi di sini diterjemahkan sutra. Jaket atau mantel. Ya, mantel warna hijau. Yukhbar biha. Yang orang-orang yang akan merasa iri ketika melihatnya. Itu yukhbar biha. Orang-orang ketika melihat dirinya itu yang menggunakan jaket hijau atau mantel hijau, apa bahasa kita ya, pokoknya yang bisa menutupi tubuhnya itu warna hijau, orang-orang iri melihatnya. Ini warna apa ini nanti pada hari kiamat? Qila, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma yuhbar?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan yuhbar? Qala yughbat. Nabi menjawab yughbat, yakni orang-orang merasa iri, karena yughbat ini asal kata dari ghabata yaghbitu. Yughbat ini fi'il majhul, yughbat. Masdarnya adalah ghibtah. Apa makna ghibtah? Iri, akan tetapi tidak membuat atau tidak ada rasa dengki. Ya, iri tidak ada rasa dengki atau benci di dalam hatinya, itu namanya ghibtah. Bahkan mungkin dia akan mendoakan kepada orang itu dengan keberkahan. Itu ghibtah namanya. Ghibtah ini beda tipis dengan hasad. Kalau hasad itu iri tapi diiringi dengan kebencian, dan dia ingin nikmat yang ada pada orang yang dia iri padanya, yang dia benci itu hilang. Ya, yang dia benci itu hilang, atau bahkan dia berusaha bagaimana caranya nikmat yang ada pada diri yang dia benci itu hancur. Itu namanya hasad, dan hasad ini buruk. Ya, bagaikan kayu bakar yang memakan, bagaikan api yang memakan kayu bakar. Seperti api yang makan amalan, itu hasad. Ya, hasad. Beda dengan ghibtah. Kalau ghibtah dia iri tapi tidak ada kebencian di dalamnya. Justru dia ikut senang dengan saudaranya mendapatkan kenikmatan. Itu ghibtah. Ini sangat sulit sekali. Nah, orang yang bertakziah ini ganjaran bagi orang-orang yang suka dan senang, gembira, atau mungkin semangat, bukan gembira, semangat untuk memberikan takziah kepada saudara kita, memberikan semangat atau memberikan bantuan atau memberikan dukungan, dukungan moral dan material. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan baginya hullatan khadra, mantel warna hijau, yang orang-orang itu iri melihatnya nanti pada hari kiamat. Satu lagi syiar kaum muslimin di hari kiamat, akan ada orang-orang yang menggunakan mantel warna hijau. Karena banyak syiar-syiar yang akan terjadi nanti pada hari kiamat yang ada pada kaum muslimin. Ya, pernah saya sampaikan yang ada pada kaum muslimin. Yang pertama, bau mulut seperti bau misik. Ini untuk kaum muslimin yang apa? Yang sering berpuasa, yang rajin berpuasa, itu baunya kemana-mana. Bukan bau sih, wangi. Kalau bau kan konotasinya buruk ya. Wanginya kemana-mana, wangi misik akan tercium kepada semua manusia. Ini wangi misik apa ini? Wangi misik apa ini? Ternyata kumpulan kaum muslimin yang rajin berpuasa. Itu wangi misik keluar dari mulutnya. Ya. Kemudian nanti di antara kaum muslimin pun kita akan melihat manusia-manusia yang jinjang lehernya, bukan kayak soang, bukan. Pokoknya panjang lehernya, lebih tinggi daripada yang lain tingginya. Itu orang yang apa? Suka adzan. Suka adzan itu akan terlihat nanti di hari kiamat. Itu syiar lagi kaum muslimin nanti pada hari kiamat. Yang tidak ada syiar itu pada umat-umat yang lain. Ya.
Kemudian lagi syiar kaum muslimin lagi nanti pada hari kiamat yang terlihat, anggota badan mereka ghurran muhajjalin, yakni anggota tubuh mereka warna putih. Ini bukan belang, tapi apa? Bercahaya. Anggota wudhu mereka bercahaya. Bagi orang-orang yang sholat, yang selalu menjaga kesuciannya dengan wudhu, itu akan terlihat sinar putihnya di anggota wudhunya. Syiar kaum muslimin yang Nabi bahkan mengenali umatnya dengan itu. Mengenali umatnya yang anggota wudhunya bersinar putih. Bersinar putih. Dan banyak lagi syiar-syiar, termasuk ini akan nampak kaum muslimin di antara mereka ada yang menggunakan mantel warna hijau. Wah, ini orang yang suka takziah. Ya, orang yang suka takziah, selalu memberikan dukungan kepada kaum muslimin atau saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Masya Allah, banyak sekali syiar-syiar kaum muslimin. Nanti pada hari kiamat, ya, nanti pada hari kiamat yang Rasulullah SAW mengenali umatnya dengan itu. Ya, sebenarnya banyak lagi, ada lagi syiar-syiar yang lainnya. Bahkan juga kita akan melihat, ya, orang-orang yang diusir dari telaga Nabi SAW, tapi mereka mengaku Muslim. Diusir dari telaga, itu siapa itu? Nah, mereka yang cinta atau suka dengan kebid'ahan itu. Masih antum mau beribadah dengan bid'ah? La haula wala quwwata illa billah. Orang-orang yang nggak terima dikatakan gitu, mereka membantah habis-habisan itu. Ya silakanlah, kita buktikan aja nanti. Ya, itu orang-orang itu diusir. Nabi padahal sudah membela loh. Ya Allah, ini umatku, ya Rabb, hada ummati, ini umatku. Allah bantah, dia bukan umatmu. Kamu nggak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal, wahai Rasulullah. Engkau tidak tahu apa yang dia sedang lakukan setelah engkau meninggal dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan perkara-perkara baru, menyimpang dari ajaran Nabi, meskipun mereka mengaku Muslim. Banyak alasan mereka menggunakan, atau ahli bid'ah ini memunculkan kebid'ahannya, banyak alasan di dunia ini. Alasan kreativitas lah, agama ini perlu kreasi lah, dan lain sebagainya. Ya, kebebasan berpikir, pengembangan agama, dan lain sebagainya. Walhasil agama itu diacak-acak oleh mereka, sehingga banyak sekali ajaran-ajaran yang jauh dari ajaran Nabi SAW itu diusir mereka nanti pada hari kiamat. Diusir. Apa yang kita jawab nanti bagi ahli bid'ah ini? Atau mereka yang masih suka dengan bid'ah itu, apa yang harus kalian lakukan ketika diusir sama Nabi nanti? Ya, apa yang kalian lakukan ketika diusir sama Nabi? Bahkan bukan Nabi yang mengusir, Allah yang mengusir mereka itu nih dari telaga. Ini sebelum dihisab ya ikhwah. Sebelum dihisab sudah diusir, bagaimana dia akan masuk ke dalam surga? Karena nanti di padang mahsyar kan pada kehausan. Nabi menggiring umatnya untuk minum di telaga beliau, telaga Kautsar, agar tidak kehausan. Ahli bid'ah ini diusir. Para pelaku bid'ah itu diusir, bahkan para pendakwah bid'ah itu diusir oleh Allah. Ya, nggak boleh meminum telaga Nabi. Padahal kalau mereka ikut minum itu nggak habis telaga Nabi, itu nggak habis, tidak akan habis. Tapi Allah mengusir mereka sebagai hukuman. Di telaga Nabi saja diusir, bagaimana di surga? Tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Hanya saja memang di sana terjadi perbincangan para ulama, apakah mereka kekal ataukah tidak. Ya, fihi tafsir, di dalamnya ada penjelasan secara rinci. Tapi sebelum dihisab saja, ketika mereka berkumpul di padang mahsyar, yang Nabi menggiring kaum muslimin ke telaga beliau, tapi ada orang-orang yang diusir yang tidak boleh ikut dengan Nabi SAW. Ittaqillah, perhatikan kaum muslimin. Ya, karena sebentar lagi kiamat, sudah dekat kiamat.
Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Syekh membahas wa mimma thabata fit ta'ziyah, tentang dalil-dalil atau tentang apa yang tetap yang diucapkan ketika ta'ziyah. Jadi disunahkan apa sih yang dibaca atau apa sih yang diucapkan atau yang dizikirkan saat kita ta'ziyah. Apakah kita diam saja? Ya. Nah, ini dibahas oleh beliau. Ucapan orang yang bertakziah kepada ahli mayyit ketika bertemu dengan sahibul mayyitnya, yakni walinya, wali mayyitnya, adalah doa. Doa di sini doa motivasi, ya, menghibur. Lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu kalimatnya. Ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di lafaz ini sahih. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Artinya min sunanil mahjurah. Termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan ucapan ini kepada ahlul mayyit. Ya, terkadang mereka lupa. Terkadang mereka lupa. Salaman, cuman salaman doang, turut berduka cita, udah gitu aja, apa gitu saja. Padahal ada kalimat yang disyariatkan. Ya, doakan padanya, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kullu syai'in li ajal musamma faltasbir wal tahtasib. Hanya milik Allah lah apa yang diambil, dan hanya miliknya lah apa yang diberi. Allah memberi, pasti Allah akan mengambil lagi. Ya, semua ini adalah titipan. Kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada batas waktunya. Tidak selamanya, tidak kekal. Ada batas waktunya. Fal tasbir, maka hendaklah bersabar, wa tahtasib, dan mohonlah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan. Ada yang hafal atau ada yang belum hafal? Yang belum dihafalkan, yang sudah digemarkan ketika bertakziah untuk mengucapkan itu. Karena ini yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa-doa yang lain. Apalagi ketawa ketiwi bercanda. Lah, tidak boleh ketawa ketiwi bercanda di tempat takziah. Ya, ini juga banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Termasuk adab takziah ya ikhwah, diam, ikut bersedih, atau mungkin paling tidak merenung atas kematian saudara kita. Mungkin dia sekarang gilirannya, bisa jadi besok kita, bisa jadi besok kita. Yang jadi permasalahan adalah sudahkah siap kita untuk menghadapinya. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi ikut merenung, bertadabbur, bukan ketawa ketiwi. Apalagi yang kurang ajar tuh bercandanya poligami melulu istrinya. Iya, ketemu, udah punya istri berapa, masya Allah. Itu aja bercandanya, ada ya. Itu aja bercanda. Itu lama-lama istihza terhadap syariat Islam. Ya, tak hanya itu melulu isinya, bercandaannya itu terus. Masya Allah, nggak ngerti tempat. Hatta di tempat takziah, bukannya merenung malah bercanda. Nah, ini peringatan bagi kaum muslimin. Bukan berarti tidak boleh bercanda. Bercandalah pada tempatnya, dan bercandalah sewajarnya. Jangan bercanda mempermainkan agama, jangan. Ya, jangan. Ini perlu diperhatikan karena sebagian kita ini bercanda tapi sudah keterlaluan, sudah keluar dari syariat Islam, bahkan sudah sampai pada derajat
istihza terhadap agama Islam. Ya, antum nggak kerasa yang bercanda tentang ta'adud tuh, poligami, selalu bercandanya poligami dulu isinya itu. Itu lama-lama antum istihza ya ikhwat. Ya ikhwat, ta'addud ini min syariatil Islam, termasuk syariat Islam. Jangan antum bercandain. Ya, sudah bercanda enggak praktek lagi. Prakteknya enggak ada, bercanda melulu. Itu istihza namanya. Ya ikhwat. Istihza termasuk pembatal keislaman. Istihza'u biddin ya termasuk pembatal keislaman. Bahaya antum bermain-main dengan agama. Ya, stop, berhenti, jangan bercanda. Bercanda boleh tapi jangan mempermainkan agama. Jangan istihza'u biddin. Ya, jangan istihza terhadap agama. Allah saja mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini bagi orang-orang yang istihza. Allah enggak terima maafnya loh. La ta'tadir, jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Itu istihza. Termasuk pembatal keislaman. Hati-hati. Ya. Nah, tempatkan pada tempatnya. Jangan di tempat takziah juga bercanda kayak gitu. Jangan. Merenung antum, merenung. Ini minaddin dan antum takziah minal ibadah. Termasuk sedang beribadah kepada Allah. Termasuk sedang beribadah antum ta'ziyah itu kepada Allah. Bagaimana antum bercanda di dalamnya, ketawa ketiwi? Ya, tak boleh. Tidak boleh. Ta'ziyah merenung, bertadabbur, mentadaburkan agama, mentadaburkan kematian, tadzkiratul maut, untuk mengingat kematian. Bukan untuk bercanda. Bukan untuk bercanda. Berikan dukungan kepada sahibul musibah. Ya, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kullu syai'in 'indahu bi ajal musamma. Faltasbir wal tahtasib. Katakan begitu kepada sahibul musibah. Sehingga antum mendapatkan ganjaran dan pahala, ia pun mendapatkan ganjaran dan pahala dengan doa kita. Ya. Nah, ini mesti diperhatikan. Jangan sampai takziah kita tidak bernilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takziah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takziah adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mengikuti atau memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba'. Ikhlas karena Allah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini diberikan tanbih oleh Syekh di sini, tanbih yukrahul ijtima'u lil azzai fi makanin khasin atau al-ma'tam. Dibenci atau makruh para takziah, ya, muazz, orang-orang yang bertakziah itu berkumpul di tempat yang khusus, apalagi di waktu yang khusus, kumpul-kumpul di tempat yang khusus takziah, ya, entah di kubur atau di mana begitu ya, tempatnya dikhususkan. Kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Fa hadza yukrah. Fa innahu yujaddidul ahzan. Karena sesungguhnya itu akan memperbaharui kesedihan, wa yukalliful mu'annah, dan menyusahkan sahibul bait. Mu'annah ini orang yang terkena musibah. Wa qad warada fihi hadithul Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan telah datang tentang permasalahan ini dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, kunna nara al-ijtima'u ila ahli al-mayyiti was-sin'ati at-ta'ami minan niyahah. Kata Jarir bin Abdullah, kami memandang atau kami melihat, kami berpendapat
al-ijtima'u ilal ahli mayyit, kumpul-kumpul kepada ahli mayyit. Gini kumpulnya, maksudnya begini, kumpul awal pertama kali terkena musibah sudah kumpul takziah. Setelah bubar, setelah mayitnya dikubur, dia datang lagi kumpul lagi gitu. Itu maksudnya kumpul-kumpul lagi, ya, kumpul-kumpul lagi. Apalagi waktu malam-malam datang ngumpul lagi, ya. Kata Jarir bin Abdullah, kunna nara al-ijtima'u ila ahli al-mayyit, kami berpendapat berkumpul-kumpul pada keluarga mayit, wasin'ati ta'am, dan mayit itu atau keluarga mayit itu membuatkan makanan. Repot dia bikin makanan, repot dia bikin besek, ya. Minan niyahah, ini termasuk daripada niyahah, karena ta'am, makanan ini umum, bentuknya apa saja, ya, bentuknya apa saja. Termasuk diantaranya yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di negeri kita ini, ya, kumpul-kumpul. Setelah kematian ada kumpul-kumpul. Kata Jarir bin Abdullah, minan niyahah, bahkan ini ya ikhwah, dalil ini digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i tidak setuju yang demikian itu. Celakanya orang-orang yang berkumpul itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, entah sampai 1.000.000 hari atau sampai kapan mereka berkumpul itu, mereka mengaku ala madhabi Asy-Syafi'i, entah madhab Syafi'i yang mana. Sementara Imam Syafi'i tidak mengakui perbuatan mereka. Imam Syafi'i membencinya juga. Bahkan minan niyahah, termasuk niyahah. Apa niyahah? Meratapi mayit. Sementara ratapan terhadap mayit itu bukan datang dari Islam, termasuk dari perbuatan jahiliyah. Meratapi mayit itu termasuk perbuatan jahiliyah, ya. Fala yattafiqu ala mithli hadza al-ijtima', kata Syekh, maka janganlah sepakat terhadap atas semisal ini untuk berkumpul-kumpul. Jangan sepakat. Artinya jangan dijanjikan, jangan dibikin sebuah kebiasaan. Kadang janjian gitu, kita kumpul yuk, janjian. Kadang juga bukan lagi tidak harus janji-janji, mereka sudah kumpul sendiri terkadang. Nah, ini yuqra wa inna ma hasbu ma tayassarat at-ta'ziyah qaddimal 'aza. Hendaknya sesuai dengan dengan kemampuan saja, ya, kemudahan saja bagi takziah, dan tidak perlu kita mengadakan memberikan persembahan atau memberikan apapun kepada pentakziah. Nah, dilanjutkan oleh Syekh di sini. Wa amma ma yusamma bil khamisi wal arba'ina was sanawiyyata wa nahwi dhalik fa innaha minal bid'il muhdatsatil mukhalafati lid-dinillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disebut dengan al-khamis, yakni hari Kamis maksudnya. Kalau ini mungkin yang ada di negeri beliau, ya, karena negeri beliau itu Mesir. Negeri Syekh Abu Malik ini Mesir, karena beliau tinggal di Mesir. Negeri beliau. Kalau di negeri kita, yaitu tadi 3 hari, 7 hari, 40 hari, berapa lagi? 100, 1000 seabad, masya Allah. Hah? Lah iya. Fa innaha minal bid'ah. Itu termasuk bid'ah al-muhdatsah, perkara yang muhdats, al-mukhalafatu lid-dinillahi subhanahu, yang menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Celakanya ya ikhwah, ketika ada nasihat yang demikian, mereka yang senang begini
Ini kan sudah tradisi. Ini kan tradisi Indonesia. Kalau nggak suka di Indonesia, pergi aja sana katanya. Diusir kita. Jangan tinggal di Indonesia kata. Astagfirullahaladzim. Begitu memang. Ya, sama seperti orang-orang jahiliyah terdahulu yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertauhid. Nabi diusir. Tapi ketika Nabi pergi malah pengen dibunuh, dikejar-kejar. Ajib. Nabi diusir, tapi pengen berangkat untuk hijrah malah dikejar. Ya, nah, ini terjadi demikian. Jangan tinggal di Indonesia, ini udah tradisi. Kalau tidak suka dengan tradisi Indonesia maka keluar. Masya Allah. Ini kita tidak membuat provokatif demikian. Kita hanya sekedar menasihati. Bila tidak terima ya sudah. Ya, tidak dipaksa dan jangan memaksa. Ya, jangan memaksa. Dan jangan pula antum sakit hati. Ya ikhwah, kalau antum nasihati orang kemudian tidak terima, antum sakit hati, antum yang perlu ditanyakan keikhlasannya. Ya. Karena bisa jadi antum sakit hati tersebut antum mendakwahkan kepada dia untuk pada diri antum sendiri karena antum sakit hati. Ketika sakit hati dakwah antum tidak diterima, berarti antum dakwah bukan untuk Allah, untuk diri sendiri. Itu namanya hada khata, ini kesalahan. Ketika antum dakwah kemudian tidak diterima, dia tidak terima, jangan paksa dan jangan sakit hati. Dan memang nggak boleh sakit hati karena kita mendakwahkan kepada Allah, mendakwahkan agama Allah. Biarkan Allah yang menghukum, bukan kita. Karena kalau seandainya kita yang sakit hati, kita akan ada rasa dendam. Gimana caranya supaya dia akan terkena hukuman? Lah, kalau antum sakit hati berarti antum mendakwakan pada diri antum sendiri, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ini, tipis ini. Karena banyak sebagian mereka dakwah kemudian tidak diterima, sakit hati, melakukan makar jadinya. La ya juz, tidak boleh. Tidak boleh. Bukan begitu dakwah. Ya, dakwah kita menyampaikan agama Allah. Ketika agama Allah tidak diterima, kita hanya sebagai ibarat kita itu teko aja ya, sebagai perantara saja, tidak perlu kita sakit hati. Biarkan Allah yang menghukumnya. Karena dia menolak agama Allah, biarkan Allah yang menghukum, bukan kita yang berhak untuk menghukum. Iya, bukan kita yang berhak untuk dihukum. Dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pun dalam kitab Tauhidnya menyatakan demikian. Kalau Anda berdakwah, bukan dalam kitab Tauhid, dalam kitab Risalatud Du'at. Risalatud Du'at, ya. Beliau mengatakan kalau Anda berdakwah kemudian Anda sakit hati, ya, perlu dipertanyakan dakwah Anda. Bisa jadi Anda hanya menyerukan pada diri sendiri, bukan menyerukan kepada agama Allah. Ketika Anda ditolak, ya, kemudian jangan sakit hati, serahkan kepada Allah hukumannya, karena kita tidak berhak untuk menghukum mereka. Setelah kita dakwahkan kemudian mereka marah, kemudian mereka menolak, sudah pergi, jangan sakit hati, pergi, tinggalkan. Yang penting hujjah sudah tersampaikan. Itu pun benar kalau kita menyampaikan hujjah, karena hujjah itu tersampaikan, di situ pun ada syaratnya, diantaranya dia paham, dia tahu, hilang syubhat. Kalau masih ada syubhat dan dia tidak paham, berarti mungkin kita belum menyampaikan secara maksimal, perlu pengulangan, perlu ada waktu di lain hari untuk menyampaikan. Ya, ketika di lain hari menyampaikan juga masih seperti sama, ulang lagi, karena siapa tahu dan hanya Allah yang tahu. Di kesekian kali baru dakwah kita diterima, atau mungkin dakwah kita diterima bukan melalui diri kita, dari orang lain, karena mungkin ada dai yang lain yang menyampaikannya. Jadi tidak harus dari kita. Dan tidak perlu sakit hati ketika dakwah kita ditolak. Mungkin yang jadi soal, ya Ustadz, yang didakwahkan ini keluarga sendiri, bahkan istri kita, anak kita dakwahkan, dia nggak terima. Antum mendakwahkan apa? Dakwahkan din. Kalau dakwahkan din tidak perlu sakit hati ketika istri dan anak kita tidak terima.
Karena antum menyampaikan din. Kecuali kalau antum menyampaikan diri antum sendiri, antum sakit hati. Berarti antum tidak mendakwakan agama, antum mendakwakan diri sendiri kalau antum sakit hati. Atau mungkin mendakwakan orang tua, mendakwakan paman, mendakwakan bibi, mendakwakan keponakan, dia tidak terima, antum sakit hati. Berarti antum mendakwakan diri sendiri, kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Karena orang yang menyampaikan agama Allah itu tidak sakit hati ketika menyampaikan agamanya. Lihat Nabi SAW tidak pernah sakit hati ketika menyampaikan agama Allah. Bahkan beliau dizalimi, tidak ada sakit hati dalam hatinya, kecuali beliau selalu mendoakan umatnya agar mendapatkan hidayah. Tidak ada sakit hati dalam diri beliau. Betapa dahsyatnya penderitaan Nabi ketika mendakwakan agama Islam. Tapi tidak sakit hati beliau. Beliau hanya mendoakan. Tapi terkadang kita sakit hati, udah sakit hati tapi mendoakan gitu ya. Itu beda rasanya. Dan bagaimana mendoakan dalam keadaan sakit hati? Tidak boleh. Doakan dalam keadaan lapang. Ya, betul-betul mendoakan, bukan hanya sekedar hinaan. Ya, sebagian kita ada juga, dia mendoakan semoga Anda mendapatkan hidayah, tapi dalam hatinya itu menghina. Juga nggak boleh yang seperti itu doa keburukan yang seperti itu. Ya, semoga Anda mendapatkan hidayah, tapi dalam hati begitu baik belakang, mukanya itu bagaimana gitu, nggak seneng. Ini nggak boleh, hadzal nifaq. Ya, doakan hidayah dengan ikhlas dan tanpa sakit hati ketika kita mendakwakan yang hak kepada mereka. Itu yang diajarkan oleh ulama kita ketika mendakwakan dakwah Islam. Naam ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.